Hai, perkenalkan nama saya Andini Putri dari kelas A Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu yang pertama ada solusi sistem ekonomi Islam dalam menghadapi COVID-19, yang kedua dampak positif dari BSI Syariah, dan yang terakhir sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia. Lalu mari kita langsung ke slide pertama. Merosotnya ekonomi Indonesia karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak buruk. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengatasi penyebaran wabah ini adalah dengan social atau physical distancing. Namun sayangnya, gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah, khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian, tentu saja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampaknya. Dampak di sektor real pun kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan atau distres karena sejumlah besar investi akan mengalami kesulitan pembayaran pada investornya. Dengan kondisi seperti ini, timbul pertanyaan besar, bagaimana Indonesia mampu melaluinya? Apa yang dimiliki bangsa ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti akan berakhir ini? Nah, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui bentuk atau model dalam ekonomi keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dari seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat diikuti berkontribusi dan memulihkan guncangan tersebut. Solusi ekonomi dan keuangan sosial Islam. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi keuangan sosial Islam adalah 1. Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat tertentu. Infak adalah harta yang dikeluarkan tanpa ada syarat tertentu, sedangkan sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim yang semestinya lebih luas, bentuknya bisa berupa materi ataupun non-materi. Zakat ini bisa dikumpulkan melalui masyarakat maupun unit-unit pengumpulan zakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau mustahik. Yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf link. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan untuk pembangunan sebagian infrastruktur berbasis wakaf, seperti rumah sakit wakaf, alat pelindung diri wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, dan universitas wakaf. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir, bisa dari bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Di slide kali ini kita akan membahas apa itu dampak positif dari BSI Syariah. BSI yang baru diresmikan pada Senin 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo adalah hasil merger 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah BRI, dan PT Bank Syariah BNI. Penggabungan ini membuat BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Produk dan layanan yang disajikan oleh BSI juga cukup beragam, baik untuk individu maupun perusahaan. Untuk individu, BSI menawarkan produk tabungan seperti haji, umroh, pembiayaan investasi, transaksi seperti giro, emas, bisnis, dan prioritas. Sedangkan untuk perusahaan, BSI mempunyai produk trade finance, pembiayaan, simpanan, serta cash management. BSI juga menyediakan layanan digital banking loh, seperti BSI Mobile, buka rekening online, solusi emas, dan lain-lain.
Layanan perbankan yang lengkap menambah nilai jual BSI dibanding bank lainnya juga. Lalu, pentingnya merger BSI berdampak positif pada bank dan nasabah secara tak langsung. Dari segi bank, merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini terjadi karena penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 Global Islamic Bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat rata-rata produk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapatkan pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Demikianlah manfaat BSI bagi kehidupan. Tentu saja, semua keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk BSI ini dapat memberikan dampak positif bagi berkembangan BSI, sehingga BSI bisa terus melakukan dan menjangkau masyarakat lainnya untuk memberikan edukasi keuangan sesuai syariat Islam. Kita masuk ke topik pembicaraan terakhir, yaitu mengenai alasan ekonomi Islam cocok di Indonesia. Menurut saya, penduduk Indonesia karena mayoritas Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dikarenakan sistem ekonomi Islam sesuai dengan syariat, dan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, maka agak terhindar dari perjualbelian yang dilarang oleh syariat Islam, yang terhindar dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ada riba dalam suatu perdagangan. Maka inilah alasan kuat mengapa ekonomi Islam cocok di Indonesia. Segitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.